الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضلنا بشهر رجب، والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بسير الإسراء والمعراج. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بطاعة الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di hari yang cerah, barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bahwa kita mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan kita mampu menjauhi diri dari apa yang sudah dilarang di dalam syariat Islam ini. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan yang terbaik, di mana siapapun yang mengikuti ajarannya tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan tersesat pula di akhirat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berada pada bulan Al-Ashhurul Hurum, bulan Rajab, di antara salah satu bulan haram dalam syariat Islam. Maka sesungguhnya di dalam bulan Rajab ini, bulan Sya'ban adalah salah satu persiapan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak dini untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka mari melalui bulan yang sangat mulia ini kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan kedatangan bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan barakah dan ampunan ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita semua akan hakikat kehidupan kita berada di dunia ini. Di dalam sebuah syairnya, di dalam kitab Kifayatul Atqiya, Muhammad Ad-Dimyati mengatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa taba'u ahwa ra'su syarri habaila. Sesungguhnya hanya dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada sumber yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan sama-sama kita meresapi, menghayati makna takwa itu. Makanya di dalam syairnya kemudian Ahmad Ad-Dimyati mengatakan, taqwal ilah madaru kulli sa'adatin wa taba'u ahwa ra'su syarri habaila. Akan tetapi sebaliknya, mengikuti hawa nafsu adalah sumber kehancuran. Kehancuran bagi seorang hamba, kehancuran bagi siapapun, kehancuran di dunia, dan kehancuran yang lebih parah juga adalah kehancuran ketika dengan kehancuran yang sesungguhnya ketika setiap orang tidak mampu selamat dari negeri akhirat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi nilai ketakwaan
makna ketakwaan untuk mendapatkan esensi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka butuh bekal. Maka bekal itu adalah ilmu. Bagaimana mungkin kita akan mendapat derajat ketakwaan akan tetapi bekal ilmu itu tidak ada pada diri kita? Maka oleh sebab itu di dalam lanjutan syairnya beliau mengatakan, fa kullu man bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka sesungguhnya setiap orang yang melakukan amal perintah di dalam syariat Islam ini tanpa ilmu, sekali lagi setiap orang yang melakukan perintah amalan di dalam ajaran Islam ini, di dalam syariat Muhammad ini tanpa diikuti oleh ilmu yang benar, fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Maka kepentingan esensi setiap kita selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan napas di dalam diri kita ini, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menambah ilmu, untuk menambah pemahaman kita tentang esensi Islam ini, untuk menambah pemahaman kita bagaimana menjalankan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan benar. Maka sesungguhnya amalan apapun yang kita lakukan, perintah apapun yang kita lakukan di dalam syariat ini, kalau kita hanya mengatakan mengikuti, akan tetapi tidak ada pokok ilmu yang kita pahami, fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Kemudian ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, entah dari masa muda, kemudian masa tua, sampai akhir hayat pun, kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menjalankan syariat Islam ini dengan benar, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya apa yang sudah engkau dapatkan, ilmu yang sudah engkau pahami untuk menjalankan syariat ini, maka amalkanlah dia dengan baik-baik. Karena sesungguhnya ketika ilmu sudah kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang sudah berilmu kemudian tidak memakai ilmunya dengan benar. Di dalam syariatnya, di dalam syairnya beliau melanjutkan, fal alimu bi ghairi ilmin ya'malna fa'alimun bi ilmihi lam ya'malna. Maka sesungguhnya orang yang berilmu, ketika ilmunya tidak dia kerjakan, tidak dia amalkan dengan baik, mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Maka sesungguhnya kelak pada yaumul qiyamah, pada hari akhirat, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu tentang syariat Islam ini dengan benar, maka dialah yang paling dulu akan diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah patung. Maka ini menjadi peringatan kepada kita semua, dua hal yang sangat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama napas ini masih ada di dalam kandung badan kita. Maka selama itu mari kita sama-sama menuntut ilmu, memahami, memperbaiki pemahaman kita tentang Islam ini, agar rahmat, ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala selalu beriringan dengan kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepadamu tentang Islam ini dengan baik dan benar, maka berusahalah untuk mengamalkan ilmu itu. Maka sesungguhnya Allah memberikan ancaman kepada dua orang. Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan sebuah amalan tapi tidak menggunakan ilmu. Dan kedua, Allah juga mengancam orang-orang yang sudah berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kita bagaimana sesungguhnya memahami hakikat kehidupan ketika Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing kita ini memberikan amanah, memberikan tanggung jawab kehidupan untuk pada saatnya nanti
Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita bagaimana ketika kita dihidupkan di dunia. Hidup ini kita lakukan untuk apa? Apakah kita lakukan untuk menjadi orang yang bermanfaat antara sesama, ataukah kita lakukan hanya untuk menjadi masalah bagi setiap orang? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا ربي مولانا إنك أنت الغفور الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر